Coba ya, got lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, pada malam hari ini saya akan membawakan sini. Oh, iya. Kalian pernah membayangkan tidak? Kalian pernah membayangkan sudah ibadah maksimal, sudah ikhtiar maksimal, kemudian doa, tetapi tidak dijawab oleh Allah. Kenapa? Kenapa pikir? Pasti kita bertanya, ya Allah, kenapa doa ini belum dijawab? Padahal kita udah doa dari tahun lalu dan doanya terusnya istiqomah. Di hadis lain ke-10 dikatakan bahwa siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dengar. Terus salah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bil muslimin. Allah ta'ala ya ayyuhar rasul qulu min at-tayyibati wa min salih. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أكبر يمد بيديه إلى السماء يا ربي يا ربي وما طعام حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. Sahih Muslim. Dalam hadis ini yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan halal, dan kerjakanlah amal saleh. Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik dan halal dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Al-Baqarah 172. Kemudian beliau bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh jalan yang jauh hingga rambutnya kusut dan berdebu. Dia mengadakan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabb, Ya Rabb. Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan haram oleh orang lain. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Ada seorang sahabat bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia bertanya, wahai Sa'ad, bagaimana doamu cepat dijabah? Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas menjelaskan bahwasanya dia tidak memasukkan satupun makanan ke dalam mulutnya kecuali dia tahu asalnya dari mana dan akan berakhir dari mana. Jadi pentingnya kita mengetahui rezeki kita itu dari mana. Maksud saya dari mana halalnya tidak. Ya iya, saya gitu. Tahun terus ya. Di sini kita sudah dijamin. Kalau di luar kita belum kan. Mungkin ya setengah lagi kita keluar dari sini. Nah, sorry, saat. Nah, kita akan keluar lagi. Kalau keluar kan kita nggak bisa memilih rezeki apa yang datang, ada haram, ada halal. Teman kita ngasih makanan kita nggak tahu dia dapatnya haram atau enggak.
Itu penutup kan. Makanan ketika dimasukkan ke dalam mulut itu misalnya kita pencernaan itu melalui tahap dua kali pencernaan. Yang pertama mekanik, yang kedua kimiawi. Beda lagi. Yang pertama ini mekanik dihancurkan dan diolah oleh gigi. Yang kimiawi itu terjadi di proses lambung. Nah, apa nama enzimnya lupa lagi. Nah, di lambung itu ada namanya enzim amilase salivia atau disebut ciptalan. Oh iya benar, sorry. Itu ciptalan. Nggak punya atau apa lain. Di enzim ini terdapat banyak spesies enzim dari mulai adegan kimia-kimia yang membuat makanan itu semua apung. Kemudian dicerna, dianjurkan masuk ke usus, kemudian ke usus besar. Nah di usus ini makanan itu diserap. Proses penyerapan makanan itu terjadi 20 sampai 72 jam. Selama 24 sampai 72 jam ini lambung kita itu bekerja. Tapi dari masuknya mulut sampai menuju lambung itu butuh waktu sejam atau setengah jam. Misalnya dari itu disarankan bahwasanya kita tidak boleh tidur makan, setelah makan kita tidak boleh tidur karena itu akan menyebabkan penyakit berkelanjutan. Bisa menyebabkan GERD, mah, GERD, nggak bukan kanker, beda lagi kanker. Kanker karena kecil begini, kebanyakan. Di dalam tubuh terdapat suatu benda kecil yang namanya sel. Sel. Shell, ini sel. Sel itu terang, sel itu sel benda terkecil dari tubuh. Sel ini terdapat di semua makhluk hidup ya. Pohon punya, kucing punya, ikan punya, bahkan manusia punya. Sel ini ditemukan oleh Robert Koch pada 1995. Robert Koch. Ya. Robert Koch. Kalian tahu sebenarnya Robert Koch ini menemukan sel di mana? Di mana apa? Dapat ilmu. Nah, benar. Bikin kamu bayangkan. Dia peneliti dari Inggris yang sedang mencoba membedah gabus itu pakai mikro gitu loh kalau misalnya. Jadi maksud bahwa dia diteliti bahwasanya di bawah ada satu benda kecil yang disebut sel. Ada yang disebut sel. Sebentar. Kemudian fisikawan Jerman yang namanya Rudolf Virchow, fisikawan asal Jerman, mengatakan bahwasanya sel baru berasal dari sel lama. Sel baru berasal dari sel lama. Ya. Balik lagi yang saya bilang bahwasanya setelah diserap oleh usus, kemudian nutrisinya disebar, itu tuh disebarkan oleh sel. Mereka membawa oksigen, membawa meninggal kalian kalau pakai warna sudah. Enggak, jadi gitu lah. Nah, nutrisi, oksigen, protein, karbohidrat, serat, kalsium juga. Sel ini, kata guru kita, Ustaz Yogi,
Beliau mengatakan bahwasanya sel berganti setiap 120 hari. Yang artinya selama 4 bulan sel itu diperbarui. Jadi kalau kita makan makanan haram selama 4 bulan itu kemungkinan besar kita butuh waktu 4 bulan lagi buat mengganti sel baru itu. Kemungkinan besar ya. Ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, sementara kulit butuh 28 sampai 30 hari atau sekitar 1 bulan. Kebayang kan kalau kita makanan haram 28 sampai 30 hari aja itu pasti ya kita nggak tadi balik lagi bahwa kita nggak bakal dijawab. Kalau kita makan makanan haram tertutup lah oleh tudung kan, tertutup oleh tudung. Nah, ini ada orang yang dari 2018 baru ketahuan 2025 mereka ini makan makanan haram. Mereka di negara India. Bahaya kalau di sini. Mereka ini makan makanan haram. Dan bawah ya, kalau kita maafin mah mungkin kan kita nggak tahu, kan kita nggak ya mungkin ya hanya spekulasi karena kita tidak tahu kejadian detailnya. Nah, diperkuat oleh penelitian ahli mikrobiologi Louis Peter, asal Prancis, Louis Peter. Kemana dia melakukannya? Pada tahun 1859 sampai 1861. Dia melakukan penelitian bahwasanya sel itu ada 2 bagian. Sel 2 bagian, badan sama maaf saya lupa. Iya itu anggota badan utama sel itu bagian paling besar. Nah, di sekitar sel fiber para sel berkata, janganlah engkau memperlambat terhubungnya dengan engkau menempuh jalan maksiat. Maksiat pun bisa membuat kita tidak dijaga doanya. Tetapi maksiat ini masih bisa minta pengampunan ya. Karena beda lagi kalau haram itu tubuhnya mengurus kita harus detoksifikasi tubuh sendiri. Kalau untuk mengeluarkan ya tadi 120 hari kan lumayan lama ente 4 bulan. Apalagi setelah kita di luar tidak menjamin rezekinya halal atau haram dari mana awalnya habis kita punya sesuatu yang ilegal atau korupsi kemudian kita makan itu juga mempengaruhi. Nah, itu ya. Tapi itu bisa diubah karena kebiasaan itu bisa diubah. Tapi untuk membuat kebiasaan baru itu butuh sekitar 70 hari kalau gitu. Ya, konsisten. Dan itu dengan syarat konsisten. Dan 70 hari ketika kita continue 4 bulan, 5 bulan, atau 10 bulan, bahkan 1 tahun, itu akan tersimpan di mode kecil. Nah, jadi apa ya? Tuh. Sabar. Teman-teman, udah berapa menit? Kurang deh. Nggak bisa. Teman-teman. Baiklah. Coba. Sama Nabi sih. Kalau ngomong tadi. Abu Mas'udin batakni sulit ila sari Badri radhiyallahu anhu. Oke, kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Inna mimma ajarkan nasi min kalam nubuwatil ula. Idza lam tastahi fasna ma syi. Yang artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebagian yang masih diingat orang dari ajaran para nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesuatu. Karena di sini, di depan sini saya malu, dan dari tadi saya ingin ke kamar mandi. Nah, ya, mungkin ditutup dengan quotes gede ya, quotes gede. Masya. Boleh quotes gede? Lewat gede ya, quotes gede. Ya, silakan sekali, siap sekali. Ya. Ayo, Ya, yang sejauh ini ilmu yang saya dapat jauh ini sangat keren. Saya tahu itu hanya sperma yang boleh digunakan karena dia digunakan juga untuk proses kulit ya. Biasanya dipakai baik laki-laki maupun perempuan sama-sama. Kalau untuk yang manusia itu kan bisa. Itu biasanya kan yang jelas bahwasanya di dalam buku fisiologi disebutkan bahwasanya sperma itu digunakan sebenarnya oleh enzim apa? Saya lupa. Tapi saya kurang tahu juga kalau untuk human sperm itu kurang tahu gitu. Boleh dikonsumsi atau ya? Saya juga tahu itu maksudnya ke kanibalisme atau ke makanan. Yang saya tahu hanya sperma salmon yang boleh dan beberapa mungkin memang itu dibutuhkan dari tahu. Biasanya aplikasinya kalau nggak disuntik di mulut. Saya harus bagi. Kalau ya tadi yang saya jelaskan bahwasanya sperm itu yang saya tahu hanya sperma salmon dan beberapa makhluk yang lain. Kalau untuk humans itu saya kurang tahu. Manusia ya kurang tahu. Ya mungkin satu-satu tapi bahasa kedua ini saya lebih semuanya betul itu juga ada saja kalau tidak bawa misalkan kita nggak tahu bosnya dia itu sedangkan di kita harus Inggris kan kalau tahu yang beli itu ketua malam itu aja sulit tapi Anton bilang kalau bos kita dari kita kan dagang kan pulau kita ya maksudnya kan bos kita kan ngasih kita gaji nih umpamanya kan itu kan kalau lewat harus boleh. Nah yang saya maksud itu kalau bisnis tersebut haram kita nggak tahu dia tuh misalnya dia punya bisnis sih satu bisnis satu lagi bisnis bayangan kita kerjanya di bisnis terang
Tapi kita dibayar pakai bisnis dari bisnis bayangan. Karena visi kita ini kita bisa mencari dia tinggal bisnis nih. Satu satu ya. Kita masih boleh minta. Kita nih bagian saya dari bisnis terang ini tersebut. Ya walaupun negatif bilang betul, kita dikasih. Jadi kan ya kemungkinan bisa juga tapi sisi positifnya kita bisa mencari pekerjaan yang lebih nah ini seperti saya akan menjawab selanjutnya. Baca hukumnya apa sih? Haram. Tapi kan setidaknya kalau tidak ada terpaksa. Itu sistem modern dan itu sistem demokrasi. Mau tidak mau kita harus menerima. Nah, itunya karena berkenalan dan Allah alam. Nah, ya, mari kita tutup. Bukan ini. Yang pertama, yang pastinya kalau kita makan manis-manisan kemudian langsung tidur, ya kita nggak bisa lari lagi sih. Sebenarnya kita bisa nggak instan. Itu pertama. Ya kita makan manis karena ada glukosa. Gula tidak bisa dicerna oleh lambung kan? Dia pengginjal. Pengetahuan saya. Nah, ketika gula itu tidak disalurkan, gula itu jadinya endemik. Ketika gula itu tidak tersalurkan dengan baik, pasti disalurkan dengan olahraga. Kita beraktivitas naik gunung, naik sepeda, lari, segala macam. Gula tersebut akan menjadi energi dan itu akan dicapai. Ketika kita makan gula tersebut dan tidak jadi energi, biasanya dia menghadapi tubuh. Oke. Biasanya siapa yang di sini punya adik hyperaktif? Hyperaktif. Hyper. Sekarang ini jadi cantiknya cicilan kan dia.
Siapa yang ya contoh salah satunya seperti itu karena mereka itu karena karena banyak makan gula dan jadi energi menyalurkannya dengan seperti lari, teriak-teriak, lari-lari, teriak-teriak, terus coret ini sana, coret ini sini. Kalau main pesan itu, saya nggak tahu gimana. Kita makan, makan, kemudian tidur, terus kami atau enggak kita gitu. Saya mengaku karena saya pernah melakukan itu tuh nikmat paling nikmat. Eh, ini men, gula dalam darah, apa sih namanya? Gula dalam darah namanya apa? Ya, mungkin akan terjadi pengentalan darah ya. Jadi sebenarnya paling jantung bisa mengobati gagal jantung, jadi jantungnya penyakit jantung ya. Oh bisa termasuk gagal jantung. Jadi jantungnya kita dikasih ring kayak cincin gitu. Untuk menyalurkan darahnya itu jadi kental, kental sangat kental warnanya itu. Dia itu setahu saya kalau darah kotor ya yang udah mati itu pertama dia nggak ada bau, dia nggak ada rasa. Tiga, tiga, dia tuh lupa lagi saya yang ketiga. Ya, ya terus kita tuh memang buat seperti ini ya. Dari sini saya ngomong ini, nggak bisa, bukan orang Melayu soalnya. Bukan orang Melayu, bener dong. Ya udah, if you okay, if you cannot fly, if you cannot fly, if you cannot fly, if you cannot run, walk. If you cannot walk, walk. No matter what you do, just keep going and keep moving. Go, belum selesai. And fly, fix the dream. Intinya, kalau kalian bisa terbang, dalam artian ini terjang kalian dalam dunia ya. Kalau kalian tidak bisa terbang, maka lari. Kalau kalian tidak bisa berlari, maka berjalan. Kalau kalian tidak bisa berjalan, itu lancar. Paham? Berangkat. Ini saya dipegang ya. Ini saya sukses mulai jadi miskin yang dari apapun yang terjadi, no matter what you do, just keep going. Teruslah maju. Ya, jangan lalu dalam artian jangan menyerah. Never give up. Trust ya, percaya pada diri kalian sendiri. Dan trust your wings. Dalam artian percayalah skill-skill kalian yang kalian kembangkan di masa Facebook ini akan berguna. Trust your wings. Percayalah pada ilmu-ilmu kalian itu. Nggak bisa. Oke, kata-kata sekali lagi. Sekarang enggak. Indonesia tidak ada dupa yang harum tanpa dibakar. Tanpa. Nah, tidak ada tanpa dibakar. Tidak ada emas yang murni tanpa dilebur. Bukan.
Tidak ada pengajian yang populer tanpa dipoles. Tidak ada mekanik juga tanpa diasah. Bukan pantun ya, sorry. Tidak ada keberhasilan tanpa kesusahan. Dari ayat saya sudah menjelaskan bahwasanya ini adalah ya seperti itu. Ya pengalaman adalah pelajaran terbaik. Pengalaman adalah pelajaran terbaik. Ya pengalaman. Jadi, sekian dari saya. Saya Muhammad Syafi Yoga Suara Iqbal. Kami undur diri. Don't comment and subscribe. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.